Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas dan berandai-andai nih geng, seandainya gue menjadi Willy Salim, apa yang harus gue lakukan. Dan kenapa gue membuat video ini, karena ini juga merupakan simpulan kecil nih geng, kesimpulan kecil mengenai pertanyaan apakah konten Willy Salim kemarin yang viral itu soal rendang. Lu pasti tahu lah ya, soal rendang itu apakah itu settingan atau bukan. Di video ini gue akan bahas geng. Hal pertama yang akan gue lakukan jikalau gue adalah seorang Willy Salim adalah meminta maaf gengs. Meminta maaf secara detail dan secara rinci. Kenapa? Karena dia merupakan seorang influencer yang mempunyai banyak sekali followers geng. Jadi kita lihat dulu dampaknya nih gengs. Dampaknya seandainya masalah ini semakin besar gitu loh geng. Maksud gue soal problem rendang ini gengs. Kenapa gue membahas dampaknya? Karena pasti ya gengs, pasti kalau misalkan influencer nih udah followernya jutaan atau subscribernya jutaan, pastilah ada beberapa atau bahkan banyak orang-orang yang fanatik terhadap dia gitu loh gengs. Jadi mau membela yang dia elu-elukan itu loh gengs, atau yang dia agung-agungkan lah, yang dia idolakan gitu kan. Dalam konteks pembahasan di video ini adalah Willy Salim. Ya taruhlah misalkan setengah dari subscriber dia di YouTube, setengahnya gitu kan, setengahnya royal lah, setengahnya ya misalkan biasa aja gitu loh gengs. Setengahnya royal nih 50% ya geng, 50% dari 37 juta subscriber itu geng. Berarti berapa tuh? Berarti berapa tuh subscriber? 37 bagi 2 18 enggak 17 lah ya geng, 17 juta lah ya, 17 juta lah ya, kita bulatkan aja lah. 17 juta orang ini 17 juta orang ini nggak terima Willy Salim disudutkan dan juga dipojokkan nih gengs. Padahal ya seperti yang kita tahu itu karena konten yang dia buat sendiri ya nggak. Ibarat kata itu adalah sebuah bumerang gitu, bumerang untuk dirinya sendiri kayak gitulah. Katakan yang 17 juta orang ini nggak terima nih dan siap pasang badan plus membela mati-matian gitu loh gengs. Ditambah ada lagi nih satu sisi yang telah secara nggak langsung telah dihinakan lah menurut gue ya nggak gengs. Ya bukan menurut gue sih, banyak pihak yang merasa dikecewakan ya nggak. Apalagi kemarin itu ada demo tuh gengs, demo di kota Palembang tuh gengs. Soal apa? Soal kedatangan Willy Salim dan dia membuat gaduh pastinya lah tentang konten yang kata beberapa YouTuber senior itu adalah settingan gengs. Dan gue termasuk salah satu yang percaya. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun menamai konten Willy Salim ini dengan kata-kata ini geng, yang menurut gue emang pas juga sih, konspirasi geng, konspirasi rendang. Kita bayangkan geng, jikalau 17 juta orang ini melawan orang-orang yang nggak terima di kota tersebut, yang mana kota tersebut telah dicemarkan gitu loh geng, nama baiknya, terus orang-orangnya juga secara nggak langsung telah dikecewakan oleh si Willy Salim ini. Dampaknya adalah bisa jadi geng war gengs, civil war maksud gua ya kan. Gak menutup kemungkinan pastinya lah, karena kan begitu banyak masa dan juga begitu viralnya masalah itu gitu loh gengs. Lu tahu dulu tragedi Sampit kenapa? Karena viral masalahnya, padahal pada saat itu belum ada medsos. Apalagi sekarang udah lebih cepat dan lebih lebih cepat dan lebih gampang diakses gitu kan, setiap informasi yang kita tahu pastinya. Dan lu bisa bayangin kalau misalkan ada tragedi baru nih karena rendang ini, berapa banyak korban yang berjatuhan, coba lu bayangin. Kalau misalkan di antara kita ada yang beranggapan lu terlalu lebay, maksudnya gua gitu kan, gua terlalu lebay, gua terlalu sensitif. Bukan masalah lebay sensitif gengs, kita harus selalu waspada dimanapun. Gue nggak ngajarin kita penakut, gue nggak ngajarin kalian penakut, maksud gue ngajarin kalian itu sensitif atau terlalu terlalu
overthinking gitu loh, bukan gengs. Gue hanya mengajarkan kalian itu waspada dan juga harus cerdas gitu loh gengs. Sebagai contoh simpelnya gini lah, lu misalkan ke pasar nih, lu nggak mikir di situ ada copet atau ada preman lah ya, tapi di situ ada geng, preman atau copet yang mana dia itu apa ya, dia itu mengirimkan anak kecil geng untuk menjadi tersangkanya. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena gue pernah gengs, gue pernah dibuntuti anak kecil. Dia itu lucu, dia bersih, dia juga nggak ada gelagat mencurigakan, tapi dia itu copet gengs. Dia itu berdiri di samping gue, setelah itu ke belakang gue, dan dia selalu muter-muter di samping dan belakang gue. Dan pada saat itu gue juga udah merasa curiga sih. Cuman gue curiganya bukan tentang dompet gue yang mau hilang gitu loh geng, tapi gue curiga aja nih, janggal gitu loh, bolak-balik terus nih dua nih bocah nih. Dan itu nggak terlalu bocah-bocah amat sih, ya sekitar umur 10 sama 7 tahun gitu loh geng. Bener aja kan, ketika gue udah selesai di pasar, ada ibu-ibu yang kehilangan dompet dan tersangkanya ada bocah dua tadi tuh gengs, yang udah gue curigai. Kita bisa ambil pelajaran, kita tuh harus selalu waspada gitu dimanapun, termasuk kasus ini nih geng. Jangan sampai lu tiba-tiba dapat kabar nih ada civil war di sana tuh, ketika si Willy Salim ini buat rendang ini geng. Di daerah situ tuh ada kota tersebut yang sudah merasa dilecehkan. Jadi jangan sampai nih geng, bentar lagi ada kabar seperti ini geng, ada civil war nih. Civil war antara dua kubu nih. Satu kubu yang telah dilecehkan kemarin tuh soal konten si Willy Salim, yang kedua adalah si Willy Salim geng, dan juga para fans fanatiknya nih. Bisakah itu terjadi? Mungkin aja. Di sini kan gue berandai-andai dan gue sharing tentang satu hal yang penting, yaitu kewaspadaan geng. Kita harus selalu waspada dan harus selalu cerdas pastinya lah, dimanapun dan kapanpun. Gue bukan mengajarkan overthinking, bukan. Dan kenapa Willy Salim harus minta maaf, dan lanjut lagi ke pembahasan tadi, kenapa Willy Salim harus meminta maaf dan harus menjelaskan secara detail? Karena itu geng, dia mempunyai banyak followers dan dia merupakan influencer terkemuka. Karena dengan banyaknya followers itu pastinya dia mempunyai impact yang sangat besar gitu loh gengs, kalau misalkan ada sesuatu. Plus dia juga harus menjelaskan secara detail. Kenapa? Karena orang yang mempunyai kesalahan nih, atau yang meminta maaf ya gengs, normalnya itu menyebutkan kesalahan dia secara detail. Kalau misalkan sekedar minta maaf doang nih, tanpa menjelaskan secara rinci, secara detail apa kesalahannya, sebabnya apa, segala macem, itu nggak normal ya guys. Menurut kalian normal nggak sih kalau ada orang yang minta maaf doang nih, nggak nyebutin kesalahannya apa, rinciannya apa, segala macam? Normal nggak menurut kalian? Sekarang kita masuk ke hal yang kedua nih geng, yang harus gue lakukan jikalau atau seandainya gue itu adalah seorang Willy Salim nih geng. Gue harus membuat konten serupa di tempat yang sama, dengan dibarengi atau dengan didampingi ya geng, didampingi oleh influencer senior gitu loh gengs, yang telah ahli di bidangnya. Contoh dalam hal masak ini adalah Bobon Santoso ya enggak. Jadi seandainya gue itu Willy Salim dan gue sudah minta maaf secara detail dan rinci, hal yang kedua yang akan gue lakukan adalah gue harus membuat warga Palembang senang kembali nih geng, dengan cara membuat konten serupa tetapi dengan didampingi oleh influencer terkemuka dalam bidangnya ya gengs, dan ahli dalam bidangnya maksud gue, yaitu Bobon Santoso geng. Plus di sini juga harus ada pengamanan yang jelas dan juga yang ketat pastinya lah. Jadi itu adalah sebuah ibaratnya pengganti gitu kan, makanan pengganti lah istilah gitu loh geng. Ya taruhlah makanan yang dulu itu kayak tadi tuh geng, nggak jelas dan juga mencemarkan nama kota tersebut gitu loh geng, atau kota tertentu lah. Pastinya harus ada gantinya ya nggak, makanan penggantinya gitu loh maksud gua. Itu aja dua hal yang akan gue lakukan seandainya gue adalah seorang Willy Salim ya geng. Ini kan seandainya ya nggak, seandainya. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai terakhir. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti lu udah klik tombol subscribe dan logo bel ada di samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.